أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Fadilatul Mukarramun, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa kembali di siang hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lafaz hamdalah yang sama kita ucapkan semakin menebalkan kualitas kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh di antara karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kita masih diizinkan di dalam rangka istijabatulillah, yakni memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita menjadi di antara hamba-hambanya yang diakui di dalam kehidupan ini dan kelak menjadi bagian di antara hamba-hambanya yang mendapatkan ridho dan beroleh surga di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ada satu nasihat menarik sebelum kita memulai sesi kita pada siang hari ini, di mana Syekh Ibnu Athaillah mengatakan idza aradta an ta'rifa 'indallahi maqamaka fanzur fima aqamaka. Jikalau kalian ingin mengetahui kedudukan kalian di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah engkau tempatkan di dalam hatimu. Di dalam perjalanan hidup kita, setiap kita memiliki peran dalam kehidupan kita di setiap babak dan episodenya. Namun yang paling penting dalam peran kita tersebut, bagaimana kita mendudukan Allah. Apakah kita hari ini sebagai seorang pekerja menjadikan kerja kita di atas Allahnya, atau sebaliknya kita menjadikan Allah yang kita tuju untuk kemudian menjadikan sarana bekerja sebagai menggapai jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang menempatkan Allah, memprioritaskan Allah di dalam kehidupannya, maka Allah akan memprioritaskannya di dalam kehidupan di tengah hamba-hambanya yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian berlaku kufur. Maka di titik ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi hamba-hamba Allah yang mampu mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Ini janjinya. Siapa yang mengingat Allah di dalam kesendirian, maka Allah akan mengingatnya pun juga demikian. Siapa yang mengingat Allah di tengah keramaian, maka Allah pun juga akan mengingatnya di tengah keramaian makhluknya Allah yang lain. Maka oleh karenanya ketika kita tadzakkur, maka kita akan sampai di level tafakkur, bahwa tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian ini akan membuahkan tasyakkur. Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kullu ni'matin la yuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan di dalam rangka mendekatkan diri kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka itu hanya akan menjadi musibah. Maka kita berharap siang hari ini, selepas daripada melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah, kita melanjutkan kepada sesi kajian kita GPS Success for Life. Maka kita sudah masuk di sesi yang kedua. Kenapa kita berharap kita ingin meraih sukses di dalam hidup? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman dan panduan di dalam hidup kita, bahwa hakikatnya kehidupan ini adalah di antara sarana ujian untuk menguji siapakah yang paling baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita memiliki kesempatan yang sama dalam konteks waktu 1 kali 24 jam. Dalam peran kita pun mungkin kita tidak jauh berbeda. Namun setiap kita memiliki kualitas hasil dari apa yang kita lakukan itu beragam. Sebagaimana kita hari ini datang setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah mengikuti kajian majelis ilmu ini, maka setiap kita yang datang ke sini, apakah ini datang dengan kondisi terpaksa atau sebagai sebuah pilihan Bapak Ibu? Insya Allah kita datang ke sini mudah-mudahan bukan terpaksa, tapi menjadi sebuah pilihan. Tapi ketika kemudian kita duduknya di depan atau di belakang, itu pilihan atau kebiasaan Bapak Ibu? Nah inilah yang kita katakan bahwa sama-sama berada di satu tempat, bisa jadi kualitas hasilnya beda-beda. Maka begitupun dalam hidup, kita punya waktu yang sama, tapi dalam 1 kali 24 jam, setiap kita memiliki pandangan yang boleh jadi berbeda, sehingga membuahkan hasil yang juga berbeda. Dan untuk itulah, di dalam kesempatan siang hari ini, kita ingin menegaskan kembali bagaimana spirit GPS sebagai arah untuk meraih kesuksesan. Kita berharap bahwa ketika kita bisa mengetahui arah sukses yang kita maksud, maka kita bisa meniti jalan kesuksesan itu dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi daripada pertemuan kita pada siang hari ini. Mari sekali lagi kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa GPS ini bukan hanya semata perangkat teknis yang kita dapati di dalam sebuah perjalanan ketika kita ingin mencapai destinasi tertentu. Akan tetapi bahwa spirit GPS ini juga adalah merupakan perangkat spiritual bagi kita di dalam hidup agar bisa meniti sukses yang sebenarnya. Karena ketika disebutkan di dalam Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian, dan sesungguhnya setiap orang kelak akan mendapatkan hasil sebagaimana apa yang dia kerjakan sewaktu di dalam kehidupannya, dan dia akan mendapatkan balasan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun barang siapa yang dijauhkan dari neraka Allah, dimasukkan ke dalam surganya, maka inilah orang-orang yang sebenar-benarnya berhasil. Inilah definisi keberhasilan di dalam kacamata kita sebagai seorang hamba Allah. Namun demikian, meski kita mengetahui bahwa ini adalah di antara indikator keberhasilan atau sukses kita di dalam hidup, namun tentunya kita akan menempuh yang namanya ujian. Dan Allah memberikan rambu ujian itu di dalam ujung ayat tersebut, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali merupakan kesenangan yang menipu. Maka oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita kemudian tidak tertipu di dalam jalan kita meraih sukses tadi, maka kita gunakan navigasi GPS ini sebagai arah meraih sukses. Dan GPS ini direpresentasikan juga sebagai akronim, di mana kita telah membahas di pertemuan waktu yang lalu, yakni huruf G yang dimaksud dalam GPS adalah grateful, yakni kesyukuran. Karena pada akhirnya kita menyadari bahwa di antara tugas utama kita hidup di atas muka bumi adalah menjadi hamba, melakukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi yang menarik bukan hanya saja beribadah menjadi hamba, tapi juga agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Ini kita dapati dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum
لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Dan Allah mengeluarkan kalian daripada rahim ibu kalian, dari perut ibu kalian dalam keadaan gak mengetahui apapun. Namun dialah Allah Jalla Jalaluh yang kemudian memberikan kita modal utama. Apa modal utama di dalam meniti kehidupan ini? Yakni Allah sebutkan di dalam ayat ini, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan kemudian Allah memberikan kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Agar apa? La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan mengenai bab syukur ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, sehingga insya Allah kita akan masuk kepada yang huruf berikut daripada navigasi GPS Success for Life kita hari ini, yaitu huruf P. Yang dimaksud adalah patience, kesabaran. Kenapa kita perlu kesabaran? Karena sesungguhnya kesabaran ini bahkan merupakan di antara kunci datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Wasta'inu bis sabri was salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Bahkan di dalam satu ayat yang lain disebutkan bahwa yang namanya manusia itu diciptakan dalam keadaan bersusah payah. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Dan sungguh sebenar-benarnya manusia itu diciptakan dalam keadaan bersusah payah. Maka hidup kita meski dalam kondisi nyaman mesti akan mengalami yang namanya kesusahan. Dan kesusahan ini adalah di antara hal yang kita dapati dalam episode perjalanan hidup kita. Yang menarik, sabar tidak identik dengan kepasrahan ataupun menyerah pada kondisi yang ada, atau bahkan sabar kita maknai dengan keterzaliman. Namun justru sabar yang kita maksud di dalam navigasi GPS ini adalah sebuah sikap aktif di dalam rangka merubah kondisi yang ada sehingga kemudian dapat menjadi lebih baik dan kemudian lebih baik lagi. Dan untuk merepresentasikan hal ini di sisa waktu kurang lebih 30 menit ke depan, sedikitnya ada 3 langkah bagaimana kita menghadirkan kesabaran di dalam hidup kita sebagai navigasi kesuksesan menuju apa yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pahami bahwa sarana masalah di antara cara dia menaikkan kelas. Saya pengen tanya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah yang hadir di masjid ini punya masalah? Ya. Yang punya masalah boleh angkat tangan bilang saya. Alhamdulillah. Yang nggak punya masalah boleh angkat tangan bilang saya. Alhamdulillah nggak ada yang angkat. Karena kalau ada yang angkat itu masalah paling besar di dalam hidupnya. Karena nggak mungkin orang hidup kalau nggak punya masalah. Dengan kondisi kita senyaman apapun, nggak usah dicari, masalah pasti ada. Betul atau tidak? Maka termasuk yang hari ini hadir, bukan tidak mungkin kita punya masalah. Tapi yang menarik ketika kita memahami tabiat masalah, bahkan kurikulum masalah, bahkan Nabi SAW mengingatkan, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa laysa alaihi dzambun, atau kama qala Nabi SAW, bahwa ujian itu akan terus menimpa orang-orang yang beriman di dalam dirinya, anak-anaknya dan harta bendanya, sehingga mereka bertemu dengan Allah tanpa ada dosa atas mereka. Maka di dalam koridor ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa inilah kurikulum masalah. Kalau itu tidak dengan kondisi kita, maka itu bisa menimpa yang dekat dengan kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita. Tapi ketika kita juga aman di titik ini, maka kita akan berada di dalam koridor yang lain, yaitu wa malihi, perniagaan kita, urusan pekerjaan kita, kantor kita. Maka di titik inilah kita memaknai bahwa yang namanya masalah ataupun ujian ini merupakan sunnatullah di dalam kehidupan seorang manusia. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang demikian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang kita sebut sebagai kurikulum daripada masalah hidup kita. Ada orang yang diuji dengan kondisi yang disebutkan tadi, yakni bagaimana diuji dengan rasa takut. Rasa takut ini beragam, diantaranya takut dengan kondisi masa depan yang belum tentu terjadi, tapi kita sudah prediksikan sebagaimana itu pasti terjadi. Maka di titik inilah kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim di dalam menghadapi masa depan itu bukanlah dengan kekhawatiran yang berlebih atau dalam bahasa kita sekarang kegalauan, tapi justru kita pandang dengan optimisme dan harapan. Dalam surat Al-Hasyr bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kalian memperhatikan apa yang kalian persiapkan untuk hari esok. Dan hari esok ini bukan tentang semata di dunia, tapi bagaimana hari esok kita di akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Maka ayat ini menegaskan kepada kita, pintu kita tidak merasakan kegelisahan atau kegalauan yang berlebihan adalah ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yakni ketika kita bertakwa kepada Allah. Karena di antara kebaikan takwa yang Allah berikan kepada hambanya adalah Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan. Allah hadirkan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini di antara sebagian kecil daripada kebaikan yang didapatkan oleh seorang yang bertakwa. Yang menarik, begitupun ketika kita wal ju' ini kelaparan bukan hanya kelaparan fisik, tapi juga kelaparan rohani, kelaparan spiritual. Hari ini ada yang disebut dengan fenomena spiritual numbness, kehampaan spiritual, di mana kemudian efek yang terjadi adalah putus rasa, di mana indikator seseorang putus rasa adalah ketika dia tidak memiliki tujuan maupun makna di dalam apa yang dilakukan di dalam hidup. Yang disebut putus rasa berikutnya, dia tidak punya kepedulian dan kepekaan terhadap masyarakat ataupun orang-orang lain di sekelilingnya. Dan yang paling membahayakan adalah orang-orang yang putus rasa, dia tidak merasakan ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia salat tapi tidak merasakan nikmatnya salat. Dia berzikir kepada Allah tapi tidak merasakan bagaimana ketenangan diperoleh dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka level kelaparan ini ada beragam. Lapar fisik, ada lapar mata, ada lapar spiritual, bahkan ada yang laparnya sampai berlebihan sehingga menjadi orang-orang yang rakus. Maka kita berlindung kepada Allah daripada keadaan yang demikian. Maka lalu bagaimana agar sikap kita, begitu juga dengan kurikulum-kurikulum ujian kita yang lain, termasuk di dalamnya adalah ketika kita merasakan kekurangan daripada diri kita, diuji dengan sakit, kekurangan daripada buah-buahan yang dimaknai oleh para mufassir itu adalah kesejahteraan, kekurangan harta, mungkin dari sisi finansial kita masih bermasalah, namun Allah memberikan sebuah busyra, kabar gembira, siapapun mereka yang sedang menghadapi keadaan demikian, agar kemudian bahasanya untuk senantiasa bersabar. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam koridor inilah kesabaran menjadi satu hal yang penting. Karena jauh di dalam hati kita sebetulnya pada dasarnya sudah diberikan kemampuan bagaimana kita berhadapan dengan kesulitan. Karena dengan hadirnya masalah, sebetulnya ini adalah di antara ujian keimanan dan ujian cinta yang Allah hadirkan untuk kita. Maka apa rahasia agar kita bisa sabar? Di antaranya adalah di dalam salah satu doa yang kita baca, salah satunya doa Robitoh, kita mendapati ada satu bait doa, washrah suduraha bifaidil imani bik
wa jamili tawakkuli alaik. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dengan keutamaan dan kelebihan iman kepadamu, dan baguskanlah tawakal kami kepadamu, duhai Allah. Maka artinya di dalam konsep kesabaran itu dimulai dengan lapang dada. Dan bagaimana kita menghadirkan lapang dada adalah ketika kita punya dua hal: believe in Allah and beautiful surrender, di mana kita yakin dan percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa memiliki keindahan berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di titik ini bagaimana kemudian kita berupaya melatih kesabaran ini, sehingga kemudian kita bisa memaknai daripada episode ujian-ujian Allah sebagai cara untuk menaikkan daripada level kebaikan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah bagaimana agar kita bisa merefleksikan kesabaran sebagai navigasi kesuksesan kita dalam meraih kehidupan di sisi Allah, yaitu adalah bangun konsistensi diri di dalam mewujudkan kesabaran. Bangun konsistensi diri di dalam mewujudkan kesabaran. Karena ada orang yang sabar tapi kemudian gak bisa terus sabar, sehingga membahasakan sabar ini ada batasnya. Padahal sesungguhnya sabar itu unlimited, tidak berbatas. Kalau kemudian bahasanya dia berbatas, maka itulah batas dari akhir kesabarannya. Dan sebaliknya, sabar itu bisa ditemukan justru pada saat awal benturan itu terjadi. Dan ini yang kita maksudkan sebagai satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamas sabru inda sitmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ada pada hantaman yang pertama, pada pukulan yang pertama. Karena pernah satu waktu Nabi SAW mengingatkan kepada seorang ibu yang sedang menangis terseduh-seduh lantaran anaknya meninggal dunia. Maka Rasulullah mengingatkan, bu, sabarlah kepada Allah, karena ini pasti yang terbaik Allah hadirkan untukmu. Tapi ibu ini karena lagi sedihnya, kemudian gak ngelihat bahwa yang nasihatin itu Rasulullah. Maka kemudian dia bilang, kamu tahu apa? Ini kan anak saya yang meninggal. Nah setelah itu kemudian Rasulullah pun meninggalkannya. Dan kemudian ada di antara para ibu-ibu yang lain bilang, wahai bunda, tadi yang ngingetin itu Rasulullah. Maka kemudian beliau beristighfar kepada Allah dan kemudian bersegera berupaya untuk menemui Rasulullah. Dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, mohon maaf tadi saya bersikap yang tidak layak, karena saya tidak tahu bahwa engkau yang tadi sedang memberikan nasihat kepadaku. Maka Rasulullah tersenyum dan kemudian mengatakan hadis itu, innamas sabru inda sitmatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah pada pukulan pertama. Dan bagaimana agar kita bisa menghadirkan hal yang demikian? Maka masalah bukanlah sekedar masalah, akan tetapi masalah adalah sarana di antara tanda cinta Allah kepada kita. Seringkali kita melihat masalah itu sebagai sebuah hal yang membuat hidup kita berat, dan kemudian kita bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidaklah Allah memberikan kita sebuah masalah kecuali ini diantara tanda kebaikan Allah kepada hambanya. Pak Ustadz bisa begitu? Bukankah ketika seseorang yang mencintai daripada yang dicintainya, ketika ada hal-hal yang tidak nyaman, maka ini adalah sebagai pembuktian pengorbanan daripada cinta seseorang kepada yang dicintainya. Maka begitupun di dalam koridor kita. Karena seringkali kita ketika dapat masalah, mohon saya izin diberikan respon Bapak Ibu, biasanya kalau kita menemukan atau mendapati masalah, respon mana yang lebih dulu kita lakukan? Dipikirin atau dizikirin? Kira-kira dipikirin atau dizikirin Bapak Ibu? Dipikirin. Setelah dipikirin selesai apa enggak? Enggak. Setelah itu dipikirin lagi enggak? Iya. Terus selesai enggak? Dipikirin lagi enggak? Mbulek gitu aja terus. Dan itulah yang kenapa menjadikan wajah seseorang terlihat lebih senior daripada usia seharusnya. Karena hidupnya kebanyakan mikir. Maka kita belajar daripada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ini termasuk kisah favorit yang sering kali diangkat. Karena apa? Ketika Nabi Yunus, tahu kisah Nabi Yunus Bapak Ibu? Tahu kisah Nabi Yunus? Kenal Nabi Yunus? Di mana rumahnya? Ya, jadi ketika Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan, maka disebutkan oleh para ulama Nabi Yunus berada dalam 3 masalah yang disebut kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan daripada samudra, kegelapan daripada waktu malam. Tapi yang menarik, Nabi Yunus sibuk mikirin masalah enggak?
Nabi Yunus sibuk mikirin solusi masalahnya enggak? Tapi yang dilakukan oleh Nabi Yunus apa? Zikir ke Allahnya. Apa yang dizikirkan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dengan izin Allah, maka kemudian Nabi Yunus terselamatkan daripada 3 kegelapan itu. Karena apa? Di antaranya ketika Nabi Yunus menzikirkan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, yang apa? Yang bisa merubah seseorang. Karena latar belakang Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, karena Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya, namun kaumnya tidak mendengarkan dakwah Nabi Yunus, maka kemudian Nabi Yunus alaihissalam mengatakan bahwa mereka akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian meninggalkan kaumnya. Maka tidak lama setelah Nabi Yunus mengatakan itu, di tengah kaumnya itu kemudian sudah ada gelagat bakal turun azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka takut. Kemudian mereka bertaubat dengan sebenarnya kepada Allah. Allah terima taubat mereka. Tapi Nabi Yunus ketika naik kapal, di tengah perjalanan maka terjadi badai, maka nahkoda kapal mengatakan mesti ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka kita akan mengundi siapa yang namanya keluar, maka kemudian dimasukkan ke dalam lautan. Dan 3 kali diundi keluar nama yang sama, Yunus bin Matta alaihissalam. Maka dengan izin Allah, Nabi Yunus dilemparkan ke dalam perut ikan. Maka di titik ini Nabi Yunus bukan lagi mikirin masalah, bukan lagi mikirin solusi masalah, tapi zikirin la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah yang bisa merubah seseorang. Karena ternyata di kalangan Nabi dan Rasul pun ada Nabi dan Rasul yang nggak bisa merubah anaknya sendiri. Siapa Bapak Ibu? Nabi Nuh alaihissalam. Ada Nabi dan Rasul yang nggak bisa merubah istrinya sendiri. Siapa itu? Nabi Lut alaihissalam. Ada Nabi dan Rasul yang nggak bisa merubah ayahnya sendiri. Siapa itu? Ibrahim alaihissalam. Ada Nabi dan Rasul bahkan nggak bisa merubah pamannya sendiri yang mencintainya dan dicintai oleh Nabi. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi mendoakan daripada Abu Talib yang sudah wafat, maka saat itu Allah menegur Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa merubah siapapun orang yang engkau cintai, dan akan tetapi akan dirubah siapa orang yang Allah kehendaki. Maka oleh karenanya Nabi Yunus sadar dia nggak bisa merubah siapapun. Maka hakikatnya dalam konteks kita pun nggak bisa merubah orang lain, termasuk pasangan kita, anak kita, rekan kerja kita, atasan kita, wajib pajak misalkan, nggak bisa kita merubah mereka. Karena apa? Karena memang yang merubah seseorang itu adalah hak prerogatif Allah. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah menunjukkan kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus sadar hal itu. Yang kedua adalah subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Karena apa? Nabi Yunus merasakan sebuah hal bagaimana mempersangkakan Allah bahwa Allah itu akan mengikuti sebagaimana yang dia inginkan, yaitu apa? Mengazab kaumnya. Ternyata enggak. Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat daripada umatnya Nabi Yunus yang tadinya membangkang, tapi ketika mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah menerima taubat mereka. Inni kuntu minaz zalimin, confession, mengakui salahnya kepada Allah. Apa salahnya Nabi Yunus? Meninggalkan kaumnya, sementara Allah belum menurunkan wahyu kepada Nabi Yunus untuk meninggalkan kaumnya. Maka ketika Nabi Yunus berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah izinkan keluar dari perut ikan. Maka pertanyaannya, ini kisah tentang siapa Bapak Ibu? Kisah tentang siapa? Bisa jadi ini kisah tentang kita. Bisa jadi kita itu sebagaimana figur Nabi Yunus, dan kegelapan kita, kalau Nabi Yunus kegelapannya 3. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan lautan, kegelapan malam. Tapi kita mungkin berapa kegelapan? Mungkin kegelapan hubungan kita dengan pasangan, kegelapan hutang yang belum selesai, kegelapan daripada pekerjaan, kegelapan. Tapi terkadang kita lebih sering melihat masalahnya, dan kita tidak berupaya menemukan apa pesan cinta yang sedang Allah hadirkan untuk kita.
Maka Nabi Yunus menemukan pesan cinta di dalam kegelapan itu. Maka kami dari PP Institute biasanya membahasakan semakin gelap semakin terang. Kadang ada orang digelapin masalah di dalam kehidupannya, dipentokin masalah di dalam kehidupannya, sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain, karena bahasanya Allah sedang mengenalkan dirinya kepada hambanya. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana agar kita bisa menemukan makna di dalam sebuah masalah, menemukan apa pesan cinta yang Allah hadirkan di dalam kehidupannya. Maka di antara rumusan yang sederhana adalah melakukan me time. Me time itu apa? Menjeda sejenak antara kita dengan diri kita. Seraya menanyakan kepada Allah, dari mana kita, sedang apa kita, mau kemana kita, dan apa ya Allah pesan cinta yang Engkau berikan di balik masalah ini. Maka perjalanan menemukan makna, menderita ataupun bahagia, tidaklah ditentukan oleh faktor-faktor di luar diri kita, melainkan oleh makna yang ada di dalam diri kita. Masalah hidup nggak bisa kita hindari, tapi menderita atau bahagia itu adalah pilihan kita sendiri. Maka di titik inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fase menemukan makna yang pertama adalah bertahan atau menahan. Jadi kalau kita menghadapi masalah, menerima dulu. Kalau kita nggak nerima, kita akan terjebak dalam apa yang kita sebut pain of paradox, paradoks kesakitan. Semakin kita nggak nerima, semakin kita sakit. Tapi begitu kita menerima, mungkin kita sampai di level apatis. Nggak mungkin lah di balik masalah ini ada kebaikan. Masa saya lagi kerja baik-baik tiba-tiba dirotasi? Atau ketika saya mencetak prestasi kok saya dirumahkan? Maka terkadang kita melihat dengan kacamata kita, Bapak Ibu. Kami dulu pernah bekerja di sebuah lembaga telekomunikasi, dan alhamdulillah menemani sampai sebuah level kompetisi internasional, kemudian memenangkan dengan membawa hadiah yang terbaik. Namun kemudian kami tidak bisa berkiprah lebih lama karena bukan bagian dari organik. Sehingga kemudian ketika kami sudah memberikan pencapaian, tapi kok kenapa tidak bisa masuk ke dalam? Maka saat itu dengan berbagai alasan, bahasanya nggak bisa. Oke, di satu sisi ada gejala bahwa tidak menerima, emosi dan lain sebagainya. Tapi begitu kita berserah kepada Allah, ternyata Allah punya rahasia yang lain. Karena di antara setelah daripada kemudian pada akhirnya harus memilih keluar, maka yang pertama Allah fasilitasi berangkat menunaikan ibadah haji dengan izin Allah. Dan kemudian di dalam ibadah haji itu di antara doa, ya Allah, saat ini saya tidak bekerja, tapi saya punya tanggungan anak 3 dan kemudian seorang istri. Maka Engkau Rabb yang Maha tahu mana yang terbaik untuk hamba. Maka begitu pulang dengan izin Allah ada sebuah lembaga pelatihan yang kemudian menawarkan, Ustaz, mau nggak kalau antum bergabung di lembaga pelatihan Kak? Singkatnya, dari sekian orang maka yang terpilih kami. Dan dengan izin Allah masuklah di situ. Dan ternyata di titik itu Allah memberikan kebaikan. Kalau dulu kerja harus office hour dan seterusnya dalam hitungan hari yang cukup padat, bahkan mengalami jadwal shadow dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika bekerja di lembaga pelatihan, mungkin kita hanya pergi 3 hari, 2 hari, tapi itu sudah memadai lebih dari berkali lipat kita di lembaga sebelumnya. Dan di titik itulah kita mengatakan, ternyata ada kebaikan yang Allah berikan dari sebuah ketidaknyamanan yang kita rasakan. Maka di titik tertentu kita mungkin apatis, kenapa kok dia berbuat itu kepada saya? Kok kenapa saya tidak dihargai seperti itu? Tapi begitu kita kemudian berserah kepada Allah, pasti Allah sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Karena tidaklah Allah memberikan kita sesuatu kecuali itu pasti yang terbaik. Tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali menjadikan semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu pasti lebih baik di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam konsep sabar, power of persistence yang perlu kita hadirkan. Kesabaran itu perlu dihadirkan dalam 3 keadaan. As-sabru 'inda ta'ah atau as-sabru 'inda ta'ah, yaitu sabar di dalam melakukan ketaatan. Hari ini kita ngaji kayak begini butuh kesabaran apa enggak Bapak Ibu? Butuh kesabaran apa enggak? Ya karena di antara tantangannya, kalau ngaji itu apa tantangan yang paling berat Bapak Ibu? Gaya gravitasi, betul apa enggak? Ada yang dari tadi sudah nunduk, tapi kelihatan nggak ngangkat-ngangkat lagi ya kan? Nah, itu ketarik gaya gravitasi. Maka sabar dalam ketaatan. Ramadan, kalau kita sholat di belakang imam saat taraweh, pilih imamnya yang baca panjang apa pendek Bapak Ibu? Masya Allah, emang boleh baca pendek? Allahu Akbar, pendek. Tapi intinya, melakukan ketaatan juga butuh kesabaran. Ngaji ini butuh kesabaran. Karena apa? Hadiahnya surga.
Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalannya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Wallah, kalau kita tahu bagaimana pahala hadir di majelis ilmu, maka niscaya kita tidak ingin berlambat-lambat dan tidak ingin bercepat-cepat meninggalkan majelis. Hadis lain, idza marartum riyadil jannah fartau, kata Nabi, jikalau kalian melihat taman surganya Allah di atas muka bumi, maka mampirlah. Para sahabat bingung, sepengetahuan sahabat, surga itu nanti ada di akhirat. Tapi apa kata para sahabat? Wa mariyadil jannah ya Rasulullah. Apa taman surga Allah di atas muka bumi itu? Maka Nabi menjawab, hilaqi dzikir, majelis zikir, majelis ilmu. Sabar di dalam ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi maksiat. As-sabru tarkil ma'asi, yaitu sabar menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat juga butuh kesabaran. Hari ini kita kadang-kadang scroll, lagi lihat ceramah, tiba-tiba muncul drakor, ya kan? Tiba-tiba muncul yang enggak-enggak, uka-uka. Maka kita butuh kesabaran. Nabi Yusuf itu adalah diantara profil sabar menjauhi kemaksiatan. Udah diperangkap di dalam kamar bersama dengan wanita yang luar biasa cantik, yang dia asing, orang lain nggak tahu. Namun kemudian saat diajak untuk bermaksiat, saat Nabi Yusuf pun sudah mendekati tergoda, dalam sebuah tafsir dijelaskan, Allah hadirkan bayang-bayang wajah dari ayahnya. Dan kemudian beliau menepak dadanya. Astaghfirullah. Maka Bapak Ibu, terkadang maksiat itu semudah membalikan telapak tangan. Wallahi kalau bukan karena kekuatan dari Allah, kita nggak bisa menjauhi maksiat. Itulah yang difahami dalam kata la haula wala quwata illa billah. Dan yang ketiga adalah sabar di hadapan menghadapi ujian. Tadi wabasyiris sabirin. Ini adalah bagaimana busra, kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi ujian. Maka yang terakhir Bapak Ibu, di sisa waktu 10 menit terakhir, seni berdamai dengan masalah sebagai refleksi kesabaran. Dalam konteks kita hari ini, bagaimana kita mendaratkan kesabaran ini? Maka kita membahasakan bahwa sekali lagi masalah di dalam hidup kita itu adalah guru kehidupan. Bahkan bagi teman-teman yang bekerja di bagian inovasi produk, sesungguhnya masalah itu adalah anugerah. Karena kalau nggak ada masalah, nggak ada inovasi, betul. Dan di dalam kehidupan kita, masalah adalah salah satu guru kehidupan. Karena dengan masalah itu akan mendidik jiwa kita. Dengan masalah akan mensucikan diri kita daripada dosa. Dan bahkan dengan masalah menjadikan kita bahagia saat kita dimampukan oleh Allah menghadapi dan menyelesaikan masalah itu. Nah, cuma pertanyaannya, bagaimana sikap kita agar berdamai dengan masalah? Inilah yang kita sebut dengan inner game of calm living. Bagaimana ada sebuah permainan di dalam diri yang itu menghadirkan kita bisa hidup tenang. Maka ada 3 sikap. Apa 3 sikap itu? Yang pertama adalah fokuslah apa yang ada di dalam kendali kita. Ibaratnya ada istilah, kalau nasi sudah menjadi bubur, maka apa yang kita lakukan? Apa kita buang? Atau kita tamburkan ayam goreng, bawang goreng, seledri, maka jadi bubur ayam spesial. Kita nggak bisa nyalahin tukang bubur atau nyalahin yang masak, karena kemudian nasinya kemudian berubah jadi bubur. Tapi ketika kita kemudian melihat apa yang ada dalam kendali kita, bisa nggak kita melakukan kebaikan dari kondisi yang hari ini terjadi? Dan dalam konteks kita, situasi yang perlu kita hadirkan ketika hadapi masalah, dalam masalah ini, apa yang ada di dalam kendali saya? Dan bagaimana saya memaknainya? Ketika anak kita bermasalah, tidak melaksanakan ibadah sholat misalkan, atau kemudian berkelahi dengan temannya, maka kemudian kita tanya, apa yang ada dalam kendali saya? Yang bisa saya lakukan kepada anak saya? Dan bagaimana saya memaknai tindakan itu? Karena ada sesuatu yang itu berada di luar kendali kita, Bapak Ibu. Dan apa yang ada di dalam kendali kita? Perasaan, pikiran, ucapan, tindakan. Selebihnya di luar itu adalah di luar kendali kita. Yang kedua adalah fokuslah pada solusi, bukan cuma sekedar pada masalah. Karena seringkali kita terjebak dengan masalah. Padahal boleh jadi masalah itu sudah terjadi, betul nggak Bapak Ibu? Dan itu sudah jadi masa lalu. Maka biarlah masa lalu menjadi masa lalu.
Maka agar kita kemudian fokus on solution adalah kita melihat ke depannya lalu bagaimana. Jangan kita sibuk nyalah-nyalahin aja. Maka atas situasi ini, apa yang saya inginkan, apa yang bisa saya ubah, apa yang bisa saya lakukan. Jangan kita menjadi orang yang terlalu sibuk mengutuk kegelapan, tapi sibuklah kita menjadi orang yang sibuk untuk menghidupkan suluh penerangan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, enjoying process. Nikmati proses. Sebagaimana hari ini kita taklim. Taklim ini nggak berhenti kalau kita sudah selesai berdinas di sini, di instansi ini. Kita selesai taklim itu kalau sudah meninggal. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Enjoying proses. Kalau kita nggak menikmati proses, termasuk ketika kita bekerja tidak menikmati proses, dalam hidup nggak menikmati proses, berkeluarga nggak menikmati proses, bersama pasangan tidak menikmati proses, terhadap anak-anak tidak menikmati proses, bermuamalah dengan rekan kerja kita tidak menikmati proses, maka bukan tidak mungkin penderitaanlah yang kita dapatkan. Dan pertanyaan yang bisa kita tanyakan di dalam diri kita, apa yang saya nikmati dari tantangan ini? Meskipun hasilnya belum terlihat. Mungkin target kita dibuat lebih banyak dengan sumber daya yang mungkin lebih terbatas atau keadaan yang berbeda. Apa yang saya bisa syukuri dari proses ini? Maka kami suka membahasakan, ini sebagai permisalan saja Bapak Ibu. Mohon maaf kalau yang berpuasa, tapi saya perlu memberikan contoh ya. Kalau Bapak Ibu lihat gelas ini setengah kosong, setengah isi, maka yang dilihat itu setengah kosongnya atau setengah isinya? Setengah kosongnya atau setengah isinya? Yang bilang setengah isi angkat tangan bilang saya. Yang bilang setengah kosong angkat tangan bilang saya. Yang nggak angkat tangan dua-duanya angkat tangan bilang saya. Bu, Pak, mohon maaf. Kalau kita fokus pada setengah kosongnya, kita lebih sibuk kepada apa yang belum adanya daripada apa yang sudah adanya, betul? Dengan kata lain, dia selalu melihat kekurangan dalam setiap apa yang sudah ada dan didapatkan olehnya. Ujungnya complaining, banyak hanya ngeluh. Tapi kalau dia setengah isi, dia lihat memang ada yang kosong, tapi ada kok setengah isinya. Mensyukuri sekecil apapun nikmat yang Allah berikan. Karena lam yashkuril qalil wa lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur dengan sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Sehingga akhirnya apa? Yang ada alhamdulillah, walaupun kita harus rolling keluar kota, alhamdulillah target dinaikin, alhamdulillah ala kulli hal. Maka Bapak Ibu, supaya kemudian ini lebih mendarat, nanti ini ada PR. Boleh nggak ada PR Bapak Ibu? Nah, PR-nya apa? Pilih satu situasi masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi hari ini. Kemudian selesaikan dengan menjawab 3 inner game yang tadi kita sampaikan. Yaitu dari situasi masalah ini, apa yang ada dalam kendali saya dan bagaimana saya memaknainya. Setelah itu yang kedua, atas situasi ini, apa yang saya inginkan, apa yang bisa saya ubah, apa yang bisa saya lakukan. Fokus on solution. Dan yang ketiga adalah, apa yang saya nikmati dari tantangan ini, meskipun hasilnya belum terlihat, apa yang saya syukuri dari proses ini. Enjoying the process. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hari ini bahasanya itu fokus pada kendali diri kita, fokus pada solusi, menikmati proses, itu representasi kesabaran. Karena sabar al-hifdzul qalb menjaga hati, al-hifdzul lisan menjaga lisan, dan al-hifdzul jism menjaga daripada tubuh kita. Maka salah satu penutup daripada sesi kita siang hari ini ada sebuah doa yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Ketika kemudian Nabi Daud alaihissalam berhadapan dengan Jalut atau Goliat, maka yang menarik, doa ini adalah bagaimana melatih kesabaran itu terinstal di dalam diri kita. Kita baca sama-sama boleh Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.
Maka insya Allah ini diantara yang bisa kita bawa, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya di huruf S. Apa huruf S? Yakni sincerity. Bagaimana kita mencari ikhlas, menumbuhkan ikhlas, dan melatih ikhlas di dalam peran kita, termasuk di dalam bekerja. Semoga yang disampaikan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.